Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kesha Kaneluvena dengan NIM 192231144. Kali ini saya akan membahas mengenai literatur review, perbandingan validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ dengan metode penilaian konsumsi pangan lainnya. Jadi, survei konsumsi pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menilai status gizi baik individu maupun populasi. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan, yaitu 24-hour recall yang relatif akurat namun membutuhkan waktu yang biaya yang lebih, dan food record yang dapat memberikan catatan rinci namun menuntut kepatuhan tinggi dari responden. Dan yang terakhir ada food frequency questionnaire atau FFQ yang lebih praktis untuk menggambarkan pola konsumsi jangka panjang. Jadi bentuk SKFFQ ini dinilai lebih efisien dan sesuai untuk penelitian berskala besar, meskipun masih menghadapi tantangan berupa potensi recall bias dan kecenderungan menghasilkan estimasi asupan yang lebih tinggi. Maka dari itu diperlukan uji validasi dengan metode referensi 24 hour atau food record untuk memastikan keakuratan hasil. Dan berdasarkan hal tersebut, review ini bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas SQ-FFQ dibandingkan dengan metode lainnya. Jadi untuk hasil review pada judul jurnal pertama, yaitu memiliki tujuan untuk mengetahui validitas SQ-FFQ dengan membandingkan terhadap metode 24-hour recall dalam menilai asupan zat gizi makro dan total flavonoid dengan menggunakan metode SQ-FFQ dan metode 24-hour food recall dengan subjek wanita usia subur yang mengalami obesitas. Lalu untuk judul kedua, memiliki tujuan untuk mengevaluasi validitas SQFFQ terhadap EFR dalam menilai asupan buah, sayur, dan zat gizi mikro dengan metode pengisian SQFFQ dan pencatatan konsumsi dengan EFR serta analisis korelasi dan juga uji beda. Lalu subjek yang tujuh itu adalah mahasiswa di Surabaya. Dan judul jurnal yang terakhir memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan konsumsi makanan tinggi natrium, sikap, dan IMT dengan prehipertensi. Lalu metode yang digunakan yaitu SQFFQ yang digunakan untuk mengukur asupan natrium dan juga analisis Square. Lalu pada judul jurnal yang ketiga ini memiliki subjek yang ditujukan kepada mahasiswa perguruan tinggi dari remaja akhir hingga dewasa muda. Untuk hasil jurnal review yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa SQFFQ cenderung memberi estimasi lebih tinggi dibandingkan 24-hour recall untuk energi, protein, karbo, lemak, dan juga flavonoid. Meski demikian, uji korelasi mengidentifikasi hubungan yang signifikan pada sebagian besar zat gizi sehingga SQFFQ dianggap valid untuk menilai pola konsumsi jangka panjang. Lalu untuk jurnal yang kedua, yaitu studi ini menunjukkan bahwa SQFFQ valid untuk mengukur konsumsi buah, sayur, dan vitamin C. Meskipun cenderung memberikan estimasi yang lebih tinggi dibandingkan EFR, dan korelasi antara keduanya cukup kuat sehingga SQFFQ tetap layak digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi. Selanjutnya untuk jurnal pendukung atau jurnal ketiga, yaitu penelitian ini menggunakan SQFFQ untuk mengukur asupan natrium dari makanan tinggi garam dan menemukan bahwa konsumsi natrium tinggi tidak langsung berkaitan dengan prehipertensi pada mahasiswa. Dan juga sebaliknya, sikap terhadap kesehatan dan IMT memiliki hubungan signifikan. Jadi, temuan ini menunjukkan bahwa SQFFQ efektif untuk menilai pola konsumsi natrium, namun pengaruhnya terhadap kesehatan dipengaruhi oleh faktor lain sehingga hasil konsumsi perlu dianalisis dalam konteks yang lebih luas agar interpretasinya bisa tepat. Lalu untuk pembahasan dan perbandingannya dari ketiga jurnal ini menunjukkan bahwa SQFFQ valid dan reliable untuk menilai asupan zat gizi, meskipun cenderung memberikan estimasi yang lebih tinggi dibandingkan metode referensi lainnya. Pada jurnal pertama, SQFFQ menghasilkan estimasi energi, protein, karbohidrat, dan flavonoid yang lebih tinggi, namun memiliki korelasi yang signifikan untuk mendukung penggunaannya pada survei jangka panjang. Lalu pada jurnal kedua juga di mana SQFFQ memberikan estimasi konsumsi buah, sayur, dan vitamin C yang lebih tinggi tetapi tetap valid. Lalu pada jurnal terakhir menggunakan
SQFFQ untuk mengukur asupan natrium pada mahasiswa dan menemukan bahwa asupan natrium tinggi tidak terlalu terkait langsung dengan prehipertensi, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti sikap kesehatan dan juga IMT. Jadi secara keseluruhan, ketiga studi ini menyimpulkan bahwa SQFFQ adalah metode praktis, ekonomis, dan cukup akurat untuk penelitian gizi populasi besar. Jadi kesimpulannya, SQFFQ ini terbukti valid dan reliable untuk mengukur asupan gizi pada berbagai kelompok, meskipun cenderung memberikan estimasi yang tinggi dibanding metode standar. Lalu korelasi signifikan mendukung penggunaannya, terutama untuk memantau pola makan jangka panjang. Lalu keunggulannya adalah meliputi kemudahan, biaya rendah, dan kemampuan merekam kebiasaan konsumsi dalam waktu lama. Sementara kelemahannya adalah potensi bias ingatan dan keterbatasan dalam mengukur asupan harian secara detail. Jadi dari ketiga jurnal ini sepakat bahwa SQFFQ berguna dalam penelitian gizi, namun perlu dikalibrasi juga atau dikombinasikan dengan metode lain untuk meningkatkan akurasi data. Sekian dari saya, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.